Halo, assalamualaikum lur. Berjumpa lagi dengan saya Mas Bin di Mana Angger lur. Kali ini saya bersama Mas Aris lur. Ini mau podcast lagi Mas Aris ya. Iya. Nah, kita ini sekarang berada di makam Sondakan Laweyan di Surakarta lur. Ini makam yang sudah lama terbengkalai lur, sudah nggak ada ibaratnya kayak izinnya ya Mas ya. Iya. Ini tanah milik pemerintah lah kan gitu. Ini makam-makam semua ini tua banget lur. Lah sementara itu desas-desusnya banyak banget warga itu yang dilihat ini penampakan lur, bisa kayak kuntilanak, kayak genderuwo kayak gitu, Banaspati juga ada. Lah ini saya sama Mas Aris mengambil latar belakang di sini. Ini tujuannya sama barangkali ya Mas Aris ya, mesti kita bisa membuktikan bahwa kemungkinan lur penampakan itu bisa tertangkap kayak gitu. Mungkin saja bisa tertangkap, bisa enggak ya Mas Aris ya. Iya. Nah kita coba aja, nanti kalau tertangkap ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya udah kayak gitu. Lah ini Mas Aris mau menceritakan kisah di Kisah pendakian gunung saya Mas. Ini cerita saya yang ketiga. Sebelumnya kan kita cerita di podcast sebelumnya ya Mas? Yang di Gunung Cianti sama Gunung Jogolarangan ya. Sama ini yang ini nanti saya mau menceritakan kisah mistis saya di gunung daerah Madiun Mas. Di Madiun? Nah, di Madiun Jawa Timur ya. Itu nama gunungnya itu Gunung Wilis Mas. Gunung Wilis. Gunung Wilis Di Madiun Gunung Wilis. Di Madiun Gunung Wilis. Sebenarnya kan Gunung Wilis itu ada di beberapa kota ya Mas. Ada di Madiun, Tulungagung, Nganjuk, terus mana itu sekitar Trenggalek itu, sama Kediri daerah itu Mas. Cuman saya ngambil jalur itu di jalur Madiun yang masih dekat sama kota Solo lah, itu Madiun Mas. Nah apa itu Gunung Wilis itu sebenarnya dulu namanya itu bukan Wilis Mas. Oh sebenarnya bukan Gunung Wilis. Wilis itu sebenarnya nama pegunungan Wilis Mas. Cuman dulunya itu namanya pegunungan Gunung Liman Mas. Oh. Gunung Liman. Dulu namanya itu, tapi sekarang tenarnya orang-orang itu taunya Gunung Wilis Mas. Pegunungan Wilis itu. Nah itu ketinggiannya nek enggak salah yang paling tinggi itu sekitar 2500-an Mas. 2500 berapa itu Mas? 2500. 2500-an berapa mdpl gitu. Nah itu saya mendaki itu Mas bersama teman saya. Saya dua orang. Teman saya itu dulu yang pernah ikut saya pas pendakian di Gianti itu loh Mas. Ya. Itu singkut Mas Abdul namanya. Mas Abdul. Robin enggak ikut. Nah, cuma berdua kami. Mas Abdul sama saya Ari sendiri naik itu Gunung Wilis itu ya Mas. Tapi sebelum saya naik kan saya itu Mas cari informasi dulu tentang Gunung Wilisnya itu. Ya enggak terjadi sesuatu di jalan ya gitu Mas ya. Pas naik. Iya. Jadi sebelum ke Gunung Wilis itu saya itu Mas lihat-lihat tentang Gunung Wilisnya, sama saya itu Mas survei ke tempatnya langsung. Tapi survei ke tempatnya itu bukan naiknya. Saya cari base camp, desa terakhirnya yang buat pernikahan itu mana. Nah, itu saya sudah mencari-cari sama itu ke desa Madiun itu. Pas itu saya itu Mas berangkat dari Solo itu pas survei itu sendiri. Pas survei sendiri.
Ya perjalanan dari Solo itu ya sekitar mas, sekitar 4 jaman mas, dari Solo sampai Madiun sekitar 4 jam sampai Madiun. Itu saya survei itu berangkatnya agak siang mas, agak siang sore itu. Nah singkat cerita saya itu lewatnya mas, Karanganyar sing Semoro Sewu Gunung Lawu itu mas. Iya. Saya terobos itu lewat situan lebih cepat, cuman kan ya agak jalur agak naik turun. Nah lewat situ mas, terus sampai turun itu sampai Magetan, terus lurus lagi sampai itu Mas Pati Terminal itu lurus sampai kota Magetan, lalu saya ambil kanan. Nah itu saya survei itu mas, mau ambil ke daerah dusun desa mas, bukan dusun desa, itu namanya dusun desa mas, desa Kare. Nah, namanya desa Kare. Nah saya sudah survei di situ itu mas, saya itu sempat tanya-tanya sama orang di situ mas. Kita udah sampai lah di situ ya mas ya. Saya tanya orang itu apa itu mau tanya kalau mau mendaki Gunung Wilis itu basecampnya mana, terus izinnya sama siapa gitu loh mas. Nah orang yang saya tanyain itu orangnya juga bingung, soalnya di Gunung Wilis itu pada saat itu ya mas, itu saya naik itu sebenarnya sudah lama mas, tahun apa itu 2017. Oh belum tenar saat itu belum mas, 2017 kan sekitar 7 tahunan yang lalu. Iya. Sekitar 7 tahunan yang lalu. Nah itu saya itu apa tanya sama orang lokal itu, saya diarahkan ke itu mas, malah diarahkan ke Pak Kadus. Pak Kadus itu kepala dusun itu loh mas. Kepala dusun. Kan pada saat itu kan gunungnya itu belum tenar mas itu. Nah dulu kan sing Gunung Wilis itu hanya ada sing basecamp resmi itu hanya ada di daerah Kediri. Tapi kan kalau Kediri kan jauh mas, saya ambil sing Madiun itu cari-cari itu katanya ada yang dari Madiun, dari Kare itu. Saya cari tahu itu, yaitu terus diarahkan ke Pak Kadus itu mas. Berarti jalur resminya itu sebenarnya yang udah tenar itu yang dari Kediri. Dari Kediri mas. Nah, kalau Kediri, yang dari Madiun itu kemungkinan belum terlalu tenar ya mas Aris. Belum terlalu tenar. Jalannya tapaknya belum terbuka lebar. Belum terbuka lebar. Jadi orang lokal situ malah bingung sendiri kayak gitu. Terus jarang ada yang naik ke daerah Kare itu ya mas ya. Ya itu singkat cerita saya sudah ketemu sama Pak Kadusnya ya. Saya itu tanya-tanya untuk mendaki Gunung Wilis itu syarat-syaratnya apa. Ya, katanya syaratnya biasa mas, seperti orang mendaki, perlengkapannya itu disiapkan, bapaknya disiapkan. Tapi nanti kalau mau naik Gunung Wilis itu ya setarnya dari rumah Pak Kadus itu mas. Pak Kadus. Rumah Pak Kadus itu, tapi masih jalannya itu masih naik motor lagi sampai ke, diarahkan sampai ke dusun terakhir mau arah ke Gunung Wilis itu ada mas. Itu diarahkan sampai situ. Nah saya sudah sudah tahu infonya, beberapa infonya sama sama Pak Kadus itu. Aku lupa mas nama Pak Kadusnya itu siapa, aku lupa mas. Dulu pernah minta nomornya juga tapi udah lupa sama saya, oleh udah hilang, udah lama nomornya itu. Singkat cerita ya saya sudah survei ya mas, sudah tahu lah untuk ke Gunung Wilis itu apa aja syaratnya ya mas. Itu saya langsung pulang terus saya cerita itu sama temen kalau mau rencana mau mendaki ke Gunung Wilis. Nah sebenarnya cerita saya sudah pulang ya mas, saya sudah sampai Solo lagi. Saya cerita sama temen-temen, sebenarnya itu ada berapa ya mas, sebenarnya mau ada 4 orang mas yang mau naik. Saya, Mas Abdul sama 2 teman saya. Nah 2 teman saya itu dulu yang mau ikut. Nah singkat cerita sudah hari H ya mas. Sudah hari H itu ternyata 2 teman saya itu membatalkan, tidak jadi ikut. Nah perkiraan saya mungkin ya mungkin ya ada acara mendadak atau apa gitulah ya. Tapi perkiraan saya alasannya bukan itu mas. Mungkin alasannya soalnya gunung itu mas,
belum ada yang banyak mendaki di situ pada saat tahun itu. Oh, temennya berarti nggak mau ambil resiko, Mas. Itu nggak mau ambil resiko, akhirnya saya yang naik ke Gunung Wilis itu cuma saya sama Mas Abdul. Nah itu let Mas, let 1 bulanan sekitar. Kira-kira 1 bulan kami itu persiapan itu ya hasil 2 orang saja sama Mas Abdul naik itu Mas. Harinya saya lupa Mas, harinya hari apa itu. Nggak cerita lagi, ya udah kami berangkat berdua, boncengan naik motor, sama lewatnya dari Solo itu lewat ke Cemoro Sewu itu lagi Mas. Nah, singkat cerita lagi, kita sudah sampai base camp lagi ya Mas, saya sama Mas Abdul itu ya. Nah tapi sebelumnya kan itu Mas, saya calling dulu sama Pak Kadusnya dulu, kan pernah punya nomornya, kalau mau naik terus ditanyain berapa orang, 2 orang gitu ya. Alhamdulillah kamu diizinin Mas, 2 orang. Alhamdulillah diizinin toh Mas. Sampai rumah Pak Kadus itu seingat saya masih pagi ya Mas, masih pagi itu kami ya ke Pak Kadus itu yang ngobrol-ngobrol sebentar lah Mas, sama dijamu sama Pak Kadus itu, terus diarahin nanti arahnya sini. Nah singkat cerita lagi udah mau ya masih pagi tapi belum siang pagi itu Mas ya. Nah itu terus kami izin naik, kan sudah diarahkan, kami naik ke dusun terakhir itu naik motor sama Mas Abdul teman saya itu gitu Mas, naik motor. Nah dari naik motor ke dusun terakhir itu kami Mas sempat kesasar. Sempat kesasar. Nah, kan ada percabangan ini kanan atau kiri, kita pilih kanan ternyata salah, harus ambil kiri, balik lagi. Itu kami kesasar sampai itu Mas, sampai 2 kali ya, cuma ada cabangan 2 itu kami ambilnya itu salah jalur. Oh berarti belum ada papan petunjuk itu ya Mas ya? Belum ada papan petunjuk. Ke desa terakhir itu saya dulu belum ada papan petunjuk ini arah desa mana, itu belum ada. Kesasar. Kesasar. Itu Mas, jalannya itu mau ke dusun terakhir itu ternyata jalan itu jelek banget Mas. Mau pas dusun terakhir. Jalannya itu batu-batuan sama tanah itu Mas. Tanah liat. Tanah liat tapi masih padat. Terus ya agak licin Mas, soalnya habis hujan itu kan tanahnya agak basah itu Mas. Ya kami lewat situ itu ya ke desa terakhir itu. Desa terakhir itu agak lamanya di situ Mas, soalnya kan jalannya sing jelek itu loh Mas. Terus jalan kami ya juga sempat ada 1 orang berpapasan Mas sama pendaki lain. Bukan, itu kayak orang lokal yang mau berkebun gitu Mas. Oh warga. Warga itu sempat tanya ke desa yang terakhir ke kaki Gunung Wilis mana, harus diarahkan Mas di sana Mas, jauh ya. Diarahkan itu ya kami tetap naik itu. Ya singkat cerita lagi, kami pada saat itu sudah hampir jam berapa ya, belum siang Mas, antara jam 10 atau setengah 11 itu Mas ya, pagi itu kami sudah sampai di dusun terakhir itu Mas. Nah dusun terakhir itu ternyata disebut dusun itu sepertinya enggak Mas, soalnya itu rumahnya itu bisa dihitung paling ada 4 atau 5 rumah aja. Sepertinya bentar Mas, ini suasananya agak nggak enak ya Lur ya, mungkin ya Mas, bisa jadi mungkin ada gangguan atau apa, cuman tadi saya dengar suara burung Lur, kemungkinan itu ada burung ya terbang di antara ini ya Mas ya, Mas Aris ya, di antara pohon-pohonan ini. Lanjut lagi ya.
tadi sampai sing apa dusun sing bukan dusun itu ya mas Ya. itu nak dihitung ada 4 sampai 5 rumah saja mas bisa dihitung. Nah, menurut saya itu bukan dusun mas, itu kayak kayak tempat singgah gitu loh mas. Tempat singgah. Nah, tempat singgah kayak orang warga lokal ke hutan. Oh ya. Terus, Kayak pondok kecil yang biasa Mm-mm. buat orang istirahat habis bertani kayak gitu kan, biasanya buat pondok mas. ya Nah biasanya kan biasanya ya mas, tahu saya ya, itu kalau orang habis kalau apa sih warga sewarga jauh, Mm-mm. sementara tempat bertaninya juga jauh lah, kadang mau pulang pergian lama mas. Iya. Nah, terus bangun pondok sementara di tengah hutan kayak gitu, biar mas sementara tidur di situ dulu biar nggak bolak-balik gitu mas, harus mungkin ya. Sepertinya seperti itu mas. Nah itu apa itu udah sampai di base camp itu ternyata apa itu orangnya itu beberapa masa pada saat itu emang rumahnya kosong tapi ada kendaraan mas, satu dua ada kendaraan, atau mungkin orangnya baru ke hutan cari apa berburu atau apa kan nggak tahu ya mas. Itu nah kami nunggu di situ apa itu sebentar, ada orang sing baru turun dari hutan. Nah itu dia masuk rumah terus kami tanya sudah izin sama Pak Kadus ya mas ya, udah izin sama Pak Kadus kalau mau naik. Oh ya orangnya itu udah tahu mau naik, terus ya juga dipersilahkan masuk dulu, dijamu terus diarahkan tuh mas. Ya itu kami sempat ngobrol itu ya mas ya. Nah terus beberapa menit itu ada temannya orang sing itu dari bawah naik mas. Ada orang dari bawah naik 2 orang itu ya seumuran itu, mungkin ya temannya masuk, soalnya kan masuknya ya di orang sing saya tanyain itu 2 orang itu dari bawah. Lah orang dari bawah ini bilang gini mas sama kita, saya sama Mas Abdul bilang gini, mas pakai bahasa Indonesia aja ya mas. Mas tadi kalian anu tuh mas, sebelum ke dusun Kare sampean anu mas, pagi-pagi itu makan di pinggir kali dekat apa itu kayak rumput-rumput itu ya mas, kan ada rumput-rumput itu ya mas. Ya saya bilang dulu, iya mas kok tahu lah, masih tadi dari mana? Oh tadi anu mas, saya ngelihati kalian itu pas duduk di situ sama makan-makan itu saya ngeliatin terus mas. Ya kenapa tuh mas? Enggak mas, itu mas yang di tempat kalian duduk itu sebenarnya itu anu mas, tempatnya itu agak wingit mas. Nah kami enggak tahu mas kalau tempat itu pas kami istirahat pas mau ke dusun itu kan waktu itu sempat sarapan di pinggir sungai, tapi bagus itu mas, ada rumput-rumputnya, kami makan di situ mas. Karena enggak tahu ya mas ya. Saya enggak tahu mas sama teman saya. Nah sama orangnya itu kami dikira mas, dikira dari kemarin malam di situ kan, terkadang di situ banyak orang sing cari-cari itu mas, kayak cari-cari foto kan, cari-cari tentang hal itu mas, kayak minta nomor di situ mas. Orang sering datang ke situ mau minta yang enggak kan masih itu seringnya gitu, lihat dari malam jaga di situ terus. Ternyata maksudnya itu ya cari-cari hal itu. Nah dikira kami itu sama masih itu ya nyari-nyari gitu mas. Padahal kan kami itu mas cuma ya numpang duduk ya. Tapi katanya orang itu memang tempat anu mas, agak mistis lah. Yang orang lokal aja nggak berani ke situ mas. Dia bilang orang lokal nggak berani. Makanya pas masih itu nyapa kita di atas itu kok berani di situ ngapain gitu loh. Nah itu soalnya masih curiga itu ke arah Gunung Wuli, terus itu katanya dia ngikutin itu mas, ngikutin dari bawah itu sampai ke dusun terakhir itu, pemukiman terakhir itu. Wah hasil kan sudah diceritain itu ya, kami ya agak kaget mas pas itu. Bahkan lihat kami enggak cari-cari itu mas, cuma numpang istirahat. Terus singkat cerita lagi, hasil kan
ada kami berdua sama 3 orang ya yang nemenin kami di dusun itu ya mas, Hmm, ya, di di dusun pondok pondok itu itu ya. ya mas ya. Jadi kan 5 orang, Iya. 5 orang lah. Kami itu disaranin gini, mas kalau mau naik nanti kami bertiga nemenin sampai atas enggak apa-apa, nanti habis itu masih lanjut naik lagi enggak apa-apa. Nah itu lah, sing 3 orang itu mas, apa itu bener-bener nemenin kami dari bawah mas, tapi dia itu mas bawa senapan. Oh, sambil berburu berarti ya dia. kemungkinan sambil berburu atau perkiraan kami, atau memang di hutan itu masih ada hewan buas atau apa enggak tahu mas, Iya. pakai itu Biasanya berburu ayam malas itu, bisa bisa jadi, Mas. sama kidang atau kancil. Terus itu mas, akhirnya kami siap-siap terus naik itu sekitar jam berapa ya mas, habis zuhur atau sebelum zuhur aku lupa mas, pokoknya agak siang mas. Ya jam 1 Ya kira-kira. diambil jam segitu ya mas, kami naik ya mas. Kami naik bertiga sama teman saya, sama saya 2, jadi kan 5 orang yang naik. Iya. Tapi orang 3 itu jalannya itu cepet. Kami kan yang orang lokal tahu senapan tadi. Kan, jadi Mas Aris sama Mas Abdul ketinggalan. Soalnya kan kami kan bawa tas berat ya. itu mas. Kan jalannya ya kayak gini mas, agak naik gitu. Nah, terus apa itu, kami kan juga ndak enak orangnya yang bertiga, masa bapak sering nungguin kami istirahat kan. Itu hasil dari kami mas, duluan saja pelan-pelan, nanti kami susul. Kan jalurnya kan sudah kelihatan gitu mas, ya udah kelihatan gitu, jalan tapak udah kelihatan dari pondok itu ke mau agak arah ke naik itu masih kelihatan. Masih kelihatan jalannya naik, teman agak lebar gitu. Nah kami naik ya mas, itu dulu mas, belum ada pos-posnya, itu belum dibuatkan. Pos 1, pos 2, pos 1 belum ada mas. Kalau dari jalur Kediri mas, mungkin udah. Kalau jalur Kediri sing resmi setahu saya sudah ada mas. Sudah ada, tapi kalau yang dari jalur Madiun belum ada. Dulu posnya itu yaitu yang paling resmi ya di Kediri itu mas. Jadi karena kita di Kediri, dia pak di Madiun itu karena saya mau cari jalur yang agak dekat gitu loh mas, dari kota Solo itu. Nah itu singkat cerita kami naik ketemu mas percabangan itu ada tanda panah mas. Tanda panah itu kan percabangannya ada yang lurus sama ada yang naik, cuman apa itu ada tanda panah itu ke arah yang lurus jalannya lebar, tapi ada yang naik tapi jalannya sempit. Nah kami ngikutin tanda panah itu mas, atau mungkin jalurnya itu ya mas ya. Tanda ngikutin yang lurus apa yang tanda panah mas, yang jalur yang lebar. Oh yang lurus. Kami tidak naik soalnya kan tanda panah yang lurus, jadi kami ikut sini tanda panah aja. Kami ikut tanda panah hampir lama itu mas, saya sama teman saya Abdul itu kok mas bercerita itu kok enggak ketemu, masih sama sekali yang tadi udah naik kok enggak ketemu. Masih 3 yang warga lokal tadi. Masa enggak ketemu, cepet banget no jalannya mas. Hasil kami lewat jalan sing habis panah itu hampir 1 jam mas. Tapi hampir 1 jam itu mas, kami agak mengalami apa ya, aneh mas. Aneh itu mas, tak sepertinya bukan jalurnya menuju ke puncak Wilis, bukan. Soalnya jalurnya itu saya diturut itu saya agak turun mas, agak turun. Malah turun Agak turun terus nikung. Nah di nikung itu ada tempat lembab mas, itu ngeri banget itu mas, tempatnya itu lembab banget itu. Kayak rawa-rawa. Bukan rawa mas, kayak lembah. Lembah tapi lembab. Di situ hawannya enggak enak itu mas. Kami lewati situ nikung, terus lama-lama itu jalannya sempit, udah kok rumput-rumput, pinggir sudah jurang mas. Nah saya itu curiga, terus saya bilang sama Abdul itu, sebentar dulu, saya tak cek dulu lokasi, kok jalurnya turun-turun nih mas.
Saya itu cek lokasi itu pas di pinggir jurang itu kan ada naikan gitu tapi rumput ya mas. Ya. Ya saya coba naik di rumput itu, naik rumput-rumput itu ya agak risikoan. Teman saya suruh jaga di bawah, naik jaga saya terprosot gitu loh, Ya. mas. Ya naik ternyata benar mas, kita salah jalur. Wah, Sudah padahal 1 jam kita salah udah jalur satu- mas. udah 1 jam perjalanan 1 ya mas jam, ya? mas. Saya naik di rumput-rumput itu ternyata puncak itu sana mas. Jadi jalurnya itu sebenarnya Yang bener sing yang naik naik tapi tadi. bukan arah panah. Heeh. Nah tanda panah itu mungkin maksudnya itu bukan buat tanda panah orang lokal mungkin mas, untuk arah ke mana gitu loh mas. Bahwa Gitu mungkin mas. mungkin saya ngerti, tanda panah itu bukan untuk pendaki, tapi untuk jalur orang-orang yang amit-amit minta pesugihan itu. Iya. Mungkin bisa jadi mas Aris ya. Jadi, Mas. Heeh. Soalnya Terus kami balik lagi. soalnya kami juga pas itu nemu tempat lembah lembab itu loh mas. Saya curiga di situ mas. Itu hawanya nggak enak panas itu. Nah, hasil kami itu balik lagi mas ke tempat yang tanda panah itu. Ya kita kesasar 1 jam, kita kembali 1 jam kan udah kuras 2 jam waktunya. Lebih 2 jam. Pada saat itu kan sudah agak siang mas. Nah alhasil kami naik lagi mas, sing bukan tanda panah naik ya mas, jalur itu kan sempit. Naik itu ketemu tempat datar. Tempat datar itu ada rumput, kata orang itu menyebutnya itu sabana mas, padang rumput. Jadi padang rumput pendek itu. Padang rumput, tapi rumputnya agak tinggi tapi tidak tinggi banget mas. Nah, saya bilang sama teman saya, wah ini ngecamp di sini enak ini, tapi sama teman Abdul dia ngelarang, karena dia tahu kalau tempat-tempat yang rumputnya segini itu banyak itu mas, apa itu kucing hutan. Nah belacan itu mas. Iya belacan. Nah, itu kan masih agresif ya belacan itu mas. Lah sampai ya kita bentar Mas Aris ya. Lur ini bisa dilihat lokasi sini nih aneh kayak gini lur. Nah, jadi mendadak gini besar banget, mendadak hilang kayak gitu. Keanehan di lokasi sini itu kayak gitu. Jadi nanti diperhatikan aja, barangkali ya Mas Aris ya, beritanya orang-orang di sekitar itu betul kayak gitu. Ya lanjut Mas Aris. Berarti kan sudah sampai Sabana ya mas. Sabana itu kami sempat foto-foto sebentar mas, tapi pada saat itu kami juga ini mas ngobrol juga, kok belum ketemu masih tadi ya mas. Belum ketemu. Terus kami itu naik lagi mas, ketemu itu mas, masuk hutan lagi. Tadi kan sebelum naik masuk hutan, terus naik kan ketemu sabana mas. Nah ini jalan lagi ketemu hutan lagi. Kita anggap ini hutan kedua ya mas ya. Di bawah tadi hutan 1, terus ada sabana, terus hutan lagi. Hutan 2 ya, di hutan 2 itu mas ya. Kami masuk ke hutan 2 itu mas. Masuk ke hutan 2 ini mas. Padahal di bawah tadi cuacanya cerah mas. Masuk ke hutan 2 ini tiba-tiba hujan mas. Tiba-tiba hujan. Terus hujannya itu mas. Ya menurut saya ya agak gimana ya mas. Hujannya itu deras tapi tidak deras banget, anteng mas. Tidak ada angin sama sekali, cuma hujan aja. Gerimis? Enggak. Gerimisnya agak lebat dikit tapi tidak lebat banget mas. Itu apa, hujannya anteng sama nggak ada angin. Tuh ya kami maksud itu pakai jas hujan itu ya mas ya. Pakai jas hujan itu kami naik itu mas. Kami sempat ngobrol kok hutan sini kok sunyi banget tapi kok hujan kok nggak ada angin gitu ya mas. Ini ya perkiraan situ. Tapi kan tuh mas Aris, ada jalan setapak itu hutan yang kedua itu. Ada mas, ada jalan setapak. Lebar apa? Ini sempit mas. Masih ya ibarat kayak masih belah dikit gitu ya mas ya. Masih belah dikit cuman agak sempit mas, beda sama hutan sing pertama. Nah hutan sing pertama itu masih agak lebar mas. Tuh nah sing hutan kedua ini bener-bener hutannya rapet, jalannya sempit mas. Tuh jadi kami naik terus hasil sebenarnya di hutan kedua ini kami naik tidak lama mas, paling sekitar
berapa ya, setengah jam mas, enggak lama mas, setengah jam 20 atau 30 menit gitu mas, enggak anu mas, enggak lama. Hasil dari hutan kedua itu kami anu mas, ketemu sabana lagi. Ketemu sabana lagi, tapi rumputnya itu agak tinggi. Kan sing di bawah tadi juga ada sabana mas. Sabana satu. Dapat sabana satu ya mas ya. Iya. Sabana satu terus hutan kedua, terus ketemu sabana dua lagi ya mas. Iya. Sabana dua itu rumputnya udah agak tinggi, tapi ada jalur sing buat orang jalan itu ada. Nah pada saat keluar dari hutan kedua itu ketemu sabana itu, lah ini mas, baru dimulai ada angin mas, tapi tidak hujan. Pas masuk sabana nih, masuk sabana yang kedua, iya, tiba-tiba ada angin tapi tidak hujan. Tapi di hutan kedua hujan, tidak ada angin, anteng. Kan agak, menurut saya agak lucu itu mas. Iya lucu mas. Ya, harusnya kan sabana kan berarti kan kemungkinan lebih tinggi ya mas ya. Lebih tinggi ya. Harusnya kan hujannya kan harusnya, kalau hujan kan sama angin harusnya kan merata mas. Paling harusnya. Nah ya itu mas, yang saya ya agak aneh, yaitu di hutan kedua hujan anteng, tapi di sabana kedua apa itu tidak hujan tapi ada angin. Kan itu ya, aneh mas menurut saya. Allahu alam ya mas ya. Menurut saya aneh. Nah kami jalan-jalan itu dari perbatasan hutan 2 sama sabana 2 itu anginnya sudah ya belum terlalu kencang mas. Kami naik, udah di tengah-tengah itu wanginya itu anu mas, kenceng banget, makin kenceng. Sampai ada pohon satu ya mas ya, pohon satu yang ya sudah kayak tadi, kalau contohnya tadi di sekitar sini lebih kenceng mana? Kenceng sana mas. Kenceng sana mas, itu anginnya itu pas di tengah itu sama ada satu pohon ya mas, satu pohon itu yang udah ndak ada daunnya mas. Iya. Itu sampai mentiung gini. Berarti emang kenceng mas. Kenceng itu mas. Padahal kami itu di hutan 2 kok tadi ndak ada, kok di sini ada gini mas. Wah, itu serem itu mas. Pas saya ndaki sama Abdul itu posisinya Abdul di belakang, saya yang di depan. Nah di depan itu naik itu terus agak lama ya, sudah agak lama itu saya lihat nih Abdul itu ketinggalan jauh mas. Padahal saya itu jalannya pelan mas, tapi nek saya lihat itu Abdul itu kayak mentiung gini mas, kena angin. Mas Abdul. Padahal saya enggak terlalu mentiung gini mas. Jadi jalannya pelan. Saya juga ngikutin jalan pelan, cuma kok enggak naik gitu loh. Kok ketika itu di lama itu datar terus kayak gitu ya mas. Nah alhasil hampir sampai atas itu masih kita ke sabana mas, saya itu dia mas dipukul Abdul, wah mas kencang banget mas. Saya langsung itu mas refleks, kamu apa tuh, kamu kenapa toh? Iki loh bahasa Indonesia aja mas. Iya. Kamu itu loh, dari bawah itu saya teriak kenceng, anginnya itu lebat. Kita istirahat dulu soalnya itu ada apa pohon mau jatuhin kamu gitu loh. Nah ternyata itu Abdul itu dari bawah itu sudah neriakin saya kenceng keras mas, sudah memperingati. Tapi enggak dengar. Saya enggak dengar. Kalau dia teriak enggak dengar. Kata orang itu mas, kayak ditutupin sama. Iya. Kalau namanya ya mas ya, saya kurang tahu pasti ini, tapi kalau di Jawa ya saya kurang tahu pasti ini, tapi kalau istilah bahasa Indonesia itu ada namanya kayak amit-amit kayak setan dek kayak gitu. Jadi dia ini itu menghilangkan fokus mas. Nah jadi pas pohonnya Mas Haris yang sering kejadian pas di main-main di jalur kereta api kayak gitu toh. Nah itu nanti dan itu bekerja mas, menghilangkan fokus. Nah, jadi seakan-akan kamu itu fokusnya teralihkan mas. Kamu nggak sadar ada kereta lewat. Nah kemungkinan mas yang dalami Mas Haris itu kemungkinan nggak bisa jadi ya kayak gitu mas. Waktu dipanggil Mas Abdul kok nggak
nyaut kok nggak denger kayak gitu. Padahal saya itu lihat Abdul itu mas, dia itu ya cuma mentiung-mentiung gini. Iya. Saya enggak dengar dia nyapa atau dia teriak atau apa, ini saya enggak manggil-manggil nggak? manggil-manggil, enggak kedengar sama dia ada refleks badan apa itu, saya enggak lihat itu mas. Anehnya di situ kok saya kok enggak ada peka sama sekali gitu mas, atau mungkin cuacanya segitu atau apa, saya enggak tahu mas itu. Nah itu kan mas. Terus lanjut lagi, kami asasi sudah sampai atasnya Sabana 2 ya mas. Atasnya Sabana 2 itu anginnya masih tetap mas, tapi kan itu sudah tempatnya sudah datar mas. Sebenarnya buat camp bisa, cuma kan agak sepertinya habis hujan juga, masih basah tanahnya. Itu anginnya itu sampai situ itu masih kenceng mas, cuman agak berat gitu mas. Sama itu mas, kabutnya turun, padahal tadi di Sabana 2 tadi belum ada kabut, cuma angin. Nah sing di tempat datar atasnya Sabana 2 itu ada kabut turun tebal mas, jadi kita lihat ke bawah Sabana itu enggak kelihatan, cuma kelihatan putih-putih kabut sama angin bubu agak gerimis sedikit itu mas. Nah di situ kami mas istirahat sebentar sambil ngobrol mau lanjut atau mau camp di sini gitu mas. Nah sempat ngobrol itu kami itu mas apa itu, Abdul itu nyaranin dia enggak mau ambil risiko, soalnya cuma berdua, terus kok dari tadi enggak ketemu sama orang lokal 3 itu loh mas, enggak ketemu mas tadi yang pakai senapan tadi. enggak ketemu, padahal dia sudah naik dari tadi kan, kami enggak ketemu sama sekali, ketemu sama orang itu, 3 orang itu. Nah, hasil saya itu cuma nurut apa kata Abdul maunya gimana. Hasil Abdul itu nyaranin buat turun aja mas, malah turun, enggak jadi lanjutin naik ke ke atas. Soalnya itu bener mas, pada saat itu wah serem mas, cuacanya itu enggak tentu, di sini enggak hujan, di sini hujan, di sini angin, di sini angin, di sini kabut, di sini enggak, gitu kan aneh mas, enggak merata. Hasil kami turun mas, tuh mas, lewat Sabana tadi mas, lewat Sabana yang kedua itu loh mas. Lihat Sabana kedua itu kabutnya sudah kebuka, Sabana tadi. terus anginnya itu mas tiba-tiba hilang, tadi terus langsung hilang mas, langsung sunyi mas. Pada saat itu cuaca itu kebuka cerah mas, Pak cerah itu saya sama Abdul itu istirahat di Sabana 2 itu mas, sambil lihat ke bawah, lihat kan bisa lihat hutan yang kedua, nah lihat Juntang 2. Nah pada saat itu mas di situ itu sudah sore mas, sudah sore hampir maghrib mas, hampir maghrib itu kami ya habis istirahat cepat turun, nanti biar sampai ke pondok tadi enggak terlalu malam banget itu mas. Kami turun, alhasil itu kami masuk di di hutan kedua itu loh mas. Itu mas sudah maghrib kami masuk ke hutan kedua itu ya mas. Anehnya lagi hujan lagi mas, di hutan kedua itu hujan lagi kami pakai mantel mas. Hujan lagi pakai mantel, kami jalan pelan-pelan. Nah di situ itu sebelum naik itu saya hafal mas, itu ada lewat situ ada satu pohon besar sing kami lewati, pohon besar satu kami lewati. Nah kami masuk di hutan kedua kan sudah maghrib ya mas ya, udah petang ya mas ya. Kami itu mas, kami itu di situ pada saat itu pengen cepet turun mas, pengen cepet turun, tapi kita ngelewatin hutan kedua itu lama mas, kan tadi 20-30 menit ya mas ya, kira-kira kita lewat di hutan itu enggak ketemu jalur sing ke
sabana satu, enggak ketemu jalur mas, ya ketemu enggak ketemu pakai lewatnya jalannya sama. sama mas, kan hutannya itu enggak lebar, cuma beberapa yang enggak lebar, pokoknya enggak jauh banget mas, cuma sekitar situ aja mas. Kami itu di situ itu perkiraan ya hampir tiga kali lipatnya kita. Ibarat lewat di situ 30 menit ya mas, kita di 1,5 jam. Di situ padahal ini cuma setengah jam mas. Pas itu pas sore hujan itu, soalnya pas petang itu juga hujan lagi mas. Cuman kami lewat situ itu mas, anehnya yaitu kok enggak sampai mas, lama banget mas. Oh, kita ada tempat itu hampir mau ke tempat sabana, jalan-jalan enggak ada mas sabananya, enggak ketemu gitu. Mas, padahal dilihat itu udah kelihatan itu sabana. Kita turun ternyata bukan. Itu hampir beberapa kali kita itu mas. Udah dari jauh kelihatan sabana. Jalan bukan, mendekat ternyata bukan mas, bukan sabana, masih hutan lagi. Itu lama banget itu mas. Saya itu sampai di situ itu mas, panik saya mas, panik saya itu mau istirahat ini sama Abdul itu enggak boleh, ayo kita turun terus. Berarti Mas Aris feeling, berarti wah nih jangan masih tersesat iki ya. Iya, saya pikir tersesat, padahal kalau tersesat enggak mungkin mas, soalnya hutannya itu enggak lebar, kiri sana sudah jurang, kalau tersesat kita masuk jurang mas. Tuh. Nah itu di situ tuh mas, saya itu mas, ada anehnya itu mas. Padahal tadi naik saya hafal ada satu pohon besar. Saya lewat situ mas, 3 kali ngelewati pohon itu mas, yang pohon besar itu 3 kali saya hafal. Padahal naik cuma 1 kali mas. Turun itu sampai 3 kali saya nemuin ke pohon itu mas. Pohon sama mas, 3 kali lewat itu mas. Merinding pas malam itu mas, 3 kali lewati pohon itu mas. Berarti Mas Aris ibaratnya kayak muter-muter di tempat yang sama ya mas ya. Jadi Mas Aris bolak-balik kembali di awal, kan gitu ya. Ya itu soalnya di situ mas. Ini sampai saya itu dalam hati itu berdoa semoga cepat ketemu sabana. Ternyata Abdul itu juga panik juga mas pada saat itu. Mungkin saya perkirakan dia itu juga doa mas, saya istirahatmu, saya enggak boleh sama Abdul. Berarti enggak gitu ya Mas Abdul mungkin. Saya istirahat sebentar dulu, saya kata enggak usah, ayo kita cepet turun biar sampai sabana itu. Biasa asal dia tuh mukanya panik mas, panik sampai kadang ada gemetar gitu mas. Itu mas, belum gelap ya? Itu sudah gelap mas. Oh itu sudah gelap. Pas turun itu sudah habis maghrib mas, ke hutan kedua itu. Tapi anehnya itu hujan, naik hujan turun hujan di situ di hutan kedua itu mas. Kapan jalannya itu pas turun ya turun gini mas. Nah itu yang saya terjadi keanehan itu, saya ngelewat ada pohon besar itu 3 kali mas. Harusnya 1 ya mas ya. Satu saya hafal bener mas. Kamu naik kan mesti kan tetap ngapalin tuh mas. Ngapalin di jalan, kanan ada ini jadi patokan nanti pohon ini kayak gitu. Nah itu sampai ketemu 3 kali mas, saya ingat bener 3 kali mas itu. Sama pohon ini lagi gitu mas. Tapi saya enggak cerita sama Abdul. Pada saat itu saya cuma dalam hati itu berdoa. Saya lihat Abdul mungkin juga berdoa mas. Posisinya dia panik juga. Turunnya udah kelihatan mungkin pucet itu. Turunnya itu kami cepat banget mas, harusnya kan lebih cepat mas. Iya kan turunan ya. Tapi kok kenapa di situ ya menurut saya 3 kali lipatnya enggak sampai. Alhasil tuh mas, kami ya terpaksa duduk sejenak mas. Daripada kita turun terus enggak ketemu, kita duduk sebentar sambil itu mas. Ya tetap berdoa, saya berdoa dalam hati sama berpikir sih enggak rasional. Ya paling cuma apa gitu mas. Hasil tenang kami itu mas. Lanjut lagi beberapa menit mas. Ada tempat yang seperti sabarnya, ketemu sabana mas. Akhirnya ketemu. Ya itu kita istirahat sebentar biar enggak panik itu. Kita lanjut terus ada tempat sabana, kita lanjut ternyata benar
sabana itu wah lega mas saya, Langsung. itu saya langsung plong. Langsung plong Mas. gitu. Wah, Itu sama Abdul itu juga saya lihat sudah mukanya itu sudah enggak seperti Sudah di lega. hutan, itu agak gedek-gedek gitu saya lihat mas. Sudah ketemu tuh mas, sabana satu ya mas ya, itu sudah malam mas, itu sekitar hampir ya jam berapa ya mas, jam 7 enggak salah mas, jam 7. jam 7 padahal nek di hutan tadi maghrib ya mas, nek ibarat kita muter-muter di hutan kan harusnya lebih dari jam 7. Iya. Tapi kalau sampai di apa sabana 7 itu sekitar isak lah, padahal sabana 1 sama hutan kedua itu kan jaraknya enggak terlalu jauh ya mas. Tuh kita ya berpikirnya kok selesai waktunya kok beda banget gitu mas. Nah, terus rencana itu mas, saya itu nyaranin sama Abdul buat ngecamp di sabana itu, Sabana yang sing satu pertama itu. Oh, iya. Nah kan soalnya juga saya itu sebenarnya sudah capek muter-muter di itu hutan sing kedua itu tadi sabana sing pertama itu cuacanya ndak hujan, cerah lagi mas. Tapi ya itu sing aneh ya di hutan sing kedua itu mas, itu anehnya di situ. Terus itu sama Abdul itu saya mas dibentak lagi, ndak boleh, ndak usah ngecamp di sini, ayo kita cepet-cepet turun. Mungkin dia punya feeling mas, feelingnya nggak enak. Ini ya udah kami lanjutin turun ya mas, lanjutin turun itu melewati itu jalur sing tanda panah tadi loh mas. Nah melewati jalur tanda panah itu jalan itu, wah itu sudah capek-capek itu mas. Itu sepanjang jalan itu saya kepleset terus. Soalnya saya ngerasa ya mas ya, badan saya itu berat mas. Apanya? Badan saya berat. Badan saya berarti kayak ada yang dorong saya jatuh gitu loh. Kayak istilahnya kayak enggak dibelen turun itu loh mas. Ditarik jatuh. Situ saya ngalamin itu mas. Sampai saya tuh dimarahin kok kamu jatuh. Saya kenapa? Nggak tahu, berat ini tasnya gitu. Tapi ya pas mau turun itu banyak istirahat di situ mas. Nah singkat cerita lagi mas, kita sudah sampai sebelum sampai pondok ya mas. Itu kan sebenarnya ada dua jalur ya mas ya, jalur ke kanan atau yang ke kiri. Nah sing pondok itu kan sebenarnya jalurnya sing naik dari atas ke kiri. Nah mas, itu yang kiri ini sebelumnya sudah saya tandai jalurnya kan, ada semak-semak itu mas, biar enggak bingung. Lah pas itu ternyata itu kan sing di depan Abdul itu mas, dia mau ambil kanan, saya marahi kan, tandanya kan sudah saya kasih di kiri, ini loh tandanya sudah kasih di kiri, tapi saya tanda apa iya ini loh tandanya ini. Akhirnya kita ambil sing kiri, nih ambil kanan mungkin kesasar, cuma kesasarannya mungkin di desa lain mas, soalnya posisinya turun. Kita ambil sing kiri, hasil sampai di tempat pondok itu tuh mas. Sampai tempat di pondok itu masa itu malah ketemu masih yang 3 tadi mas, ketemu di rumah itu baru ketemu. Loh mas, ditanya gini, loh mas sampean kalian kemana aja kok enggak ketemu sama kita? Loh saya juga bingung mas, dari tadi naik malah enggak ketemu sama kalian bertiga gitu. Jadi antara kami, saya dan mereka itu sama-sama bingung kok enggak ketemu. Sebenarnya sama-sama nyari, tapi enggak ketemu. Atau mungkin perkiraan saya itu selisihnya itu pas kami kesasar 1 jam itu loh mas, mungkin pas itu dia naik terus turun itu, jadi kita lewat selisih jalan itu mungkin. Berarti kayak alat Jawa kelisipan. Kelisipan itu. Tapi naik kelisipan kok jarak 1 jam sama itu kok cepet banget itu, atau mungkin kita kesasari lebih dari 1 jam mungkin mas, mungkin. Padahal kan jalurnya kan ya itu mas Aris kan, terus kan jalan setapak di hutan kedua itu kan ya, apa ada jalan lain? Tidak ada mas, 1 jalur itu mas. Satu jalur itu mas, harusnya papasan. Makanya itu mas, 1 jalur itu habis dari panasin naik itu mas, itu sudah 1 jalur, tidak ada percobaan lagi, tidak ada mas, sudah ada 1 jalur. Tapi anehnya sama masih bertiga itu kami enggak papasan. Padahal jalur cuma itu, anehnya di situ kok enggak papasan, kenapa itu mas. Hasil itu kami di situ mas,
di base camp itu pada saat itu sudah di base di pondok ya mas. Di pondok itu kami sudah istirahat ya, sama masih bertiga itu ya mas. Dan masih bertiga itu disaranin sama satu mas itu nyaranin gitu, mas besok kalau mau naik ke Wilis lagi jangan lupa bawa kambing muda, nanti kita sembelih di atas. Saya perkiraan dalam hati, kenapa? Saya cuma bilang ya mas ya gitu, tapi kira kenapa, mungkin mendosan katanya orang sing bawa gitu kan mau cari-cari mau cari-cari deh. Nah, mungkin dikira orang itu dia itu masih belum percaya atau kalau cuma pendaki ya. Mungkin masnya itu masih belum percaya dia kita itu mau cari apalah, cari ilmu atau cari kesugihan itu ya mas ya. Padahal kami enggak niat itu mas. Itu emang Gunung Wilis itu dulunya itu terkenalnya itu orang sering cari kesugihan, cari ilmu atau cari apa itu seringnya ke situ mas. Emang berarti gunungnya itu memang benar-benar wingit nih mas. Wingit itu mas, benar wingit, benar-benar masih orang-orang itu memang cari masih di gunung itu memang mencari kayak hal-hal yang itu ya mas ya, kayak kesugihan, kayak lenek-lenek gitu. Ya itu mas. Terus habis itu ya kami istirahat pada saat itu sudah di pondok itu ya mas. Pada saat di pondok itu ya di luar itu ada angin tapi tidak sekencang pas di atas mas, ada angin itu. Terus itu saya lihat itu ada satu kamar mas, di rumahnya orang itu ada satu kamar ya kayak tempat tidur Jawa gitu loh mas, tapi agak kebuka lebar. Ada tempat tidur kok masih tidak tidur di situ gitu. Kamar itu buat siapa ya, saya pikir positif aja, mungkin masih mau nemenin kita tidur di luar mungkin ya kok. Tapi anehnya enggak tidur di dalam, ada ya tidur Jawa sih ada selambunya itu kan ya tinggalan kayak serem gitu mas. Pada saat itu mas pas masih bertiga itu udah tidur ya mas ya, saya sama Abdul kan belum tidur. Kami itu Abdul itu cerita sama saya mas pas di hutan yang kedua itu ya mas. Pas di hutan kedua itu Abdul bercerita, saya juga mau bercerita ya itu mas. Pas di hutan kedua itu ternyata dia juga ngapalin pohonnya mas. Pohonnya itu ada satu, dia cerita mas Abdul. Tapi mas Abdul itu pas turun malam itu loh mas, dia nemuin pohon itu sampai 7 kali mas. Namanya mas 7 kali mas, 7 kali. Padahal saya cuma 3 kali. Mas Abdul 7 kali. Padahal kita sama-sama tahu itu pohon besar itu cuma satu. Harusnya aslinya itu pohonnya cuma satu mas. Cuman entah kenapa Mas Aris waktu lewat itu jadi 4 kali. 3 kali. Mas Abdul 7 kali. Wah. Nah di pohon besar itu sebenarnya ada apa? Saya heran di situ. Itu mas, itu ya sepengetahuan saya mas ya, tempat-tempat kayak pemujaan ya, terus kayak orang bawa sesembahan kayak gitu, itu emang itu mas kayak serem banget. Jadi tempat-tempat kayak gitu itu memang buat jin makan pestapora mas, kayak gitu. Itu berarti tempat-tempat wingit yang diberi makan mas. Nah itu kan mereka bangsa jin itu sengaja mas, diberi sesembahan buat apa namanya, kayak pesta atau makan bangsa itu bangsa itu kayak gitu. Tapi kan di situ berarti kan memang kemungkinan memang lokasinya memang mereka mendiami di situ mas. Nah kenyataannya memang daerah kayak gitu itu memang apa namanya, kalau ada kekuatan ya mas ya, memang jinnya kuatnya gitu. Makanya banyak masih sedikit orang yang berani explore di tempat-tempat yang seperti itu, kayak tempat-tempat ritual gitu mas. Kali kenapa kemungkinannya besar mungkin ya mas ya, mereka mungkin bisa makan kayak gitu. Yang bangsa jinnya itu kalau diganggu, soalnya kan ya kayak sama manusia mas, maksudnya kan jin itu kan ya
nggak suka mas kalau ladangnya mencari makanan diganggu juga gitu, mungkin kan nggak senang. Iya. Mas Aris tersesat kan bisa juga kan itu mas, mereka minta kemungkinan juga bisa itu. Iya, tapi ya kemungkinan ya mas ya, jangan sampai gitu Iya. gitu. Ya itu mas, kita cerita itu pas itu cerita kan, kami ceritakan itu enggak keras biar enggak kebangun orangnya seperti itu. Nah Abdul itu juga cerita lagi mas, dia itu megang satu pohon pas di hutan kedua itu, megang satu pohon itu, dipegang itu tiba-tiba pohonnya itu pohon mas, bener pohon, tiba-tiba dipegang digenggam gitu mas, pohonnya itu langsung jadi keropos. Langsung lapuk gitu. Padahal itu pohon mas. Gila. Pada saat itu dia belum cerita itu. Nah pas itu kan pas dia marah sama saya istirahat gak boleh itu. Lah dia megang pohon itu. Jadi panik. Kan pas itu panik. Jadi dia mungkin berpikir ini jelas ada sesuatu yang aneh ini. Ini udah nggak beres ini mas. Gimana caranya pokoknya harus cepat turun. Mungkin gitu pikirannya mas Abdul. Makanya itu saya itu istirahat itu dimarahin terus dia mukanya panik. Nah itu ketakutan banget. Pas megang pohon itu ternyata dia mau pegang itu, terus dia cerita lagi mas, pas melewati beberapa pohon sampai 7 kali itu mas, urutan keberapa itu di sebelah kanan itu dia melihat mas, ular. Katanya ularnya besar mas, ular besar, tapi tidak tahu itu benar-benar ular asli atau ular jangan. Ularnya itu akan besar banget di sebelah kanan, besar banget itu, sebenarnya enggak ngejar kita, cuma lingguk gitu sama kepalanya lihatin kita, tapi saya enggak lihat mas, saya enggak lihat. Yang lihat mas Abdul. Yang lihat Abdul, katanya dia pas itu ya itu langsung tetap ngajakin saya turun terus itu gara-gara itu mas, pohon sama simpangan tadi itu. Nah problemnya itu mas, kalau suatu tempat itu ya mas ya, itu kalau masih dipakai buat hal yang kayak gitu, masih bangsa-bangsa jin itu kalau diberi makan kayak gitu ya mas ya di suatu tempat, itu mereka masih jadi kuat, kayak gitu. Jelmaannya jadi ibaratnya jadi yang ngeri lah ibaratnya gitu. Nah itu padahal ular ini katanya besar banget mas, besarnya dia enggak bisa ngukur besar banget, besar banget katanya, tapi kepalanya itu enggak tahu dia Abdul itu enggak begitu jelas itu kepalanya memang kepala ular bener atau kepala yang lain gitu mas, tapi ya itu lihatnya itu besar hitam kan, di gelap-gelap itu sama-sama ular gitu. Terus itu mas cepet turun itu sampai ya itu ketemu pohon itu lagi, terus hasil terus istirahat itu sebentar terus ketemu sabana itu yang kejadian di aneh itu ya di pas hutan itu aja mas, hutan yang kedua itu mas, yang kedua itu ya itu pas banyak gangguan, kita diganggu itu pas malam gitu mas, pas malam itu, pas malam melewati maghrib itu mas, habis maghrib itu di situ tanya ada apa di hutan itu mas, tapi kami ya cuma mengira-ngira, tapi yo aneh juga mas, masa yo tangguannya terus segitu cetonnya, saya cuma dilihatin cuma 3 kali pohon besar itu aja, nah terus sama berkali-kali mas, nah kenapa ya mas, kalau menurut saya ya kemungkinannya besar emang dia itu mau ditakuti mas Aris, ya juga masih emang diganggu, cuman kan apa namanya jin-jin kayak gitu kan, ada yang langsung menampakkan, ada yang mengganggu kayak pola pikir biar kita kayak berhalusinasi kayak gitu. Bisa juga. Nah, menurut saya sendiri loh mas, menurut opini saya sendiri kayak gitu. Jadi masih aneh apa namanya beda-beda. Mas Haris lihat pohon 3 kali, Mas Abdul lihat pohon 7 kali. Ada sebenarnya harusnya cuma satu pohon itu. Bagaimana di situ? Nah, hasil kami cerita itu ya segitu mas. Terus katanya Abdul itu mas lihat pas di itu mas,
apa itu di tempat datar habis Sabana 2 kan ada tempat datar yang mau naik atau turun itu loh mas. Saya itu di situ ngelihat mas banyak pacet lintah itu loh mas. Padahal saya di situ nggak lihat sama sekali mas. Saya nggak lihat mas, nggak lihat ada pacet itu nggak ada. Aduh kenapa di situ tuh lihat banyak pacet. Saya anehnya di situ, padahal pas di situ itu saya nggak ada lihat hewan apa nggak lihat. Apa dulu itu dilihatin pacet banyak mas. Aneh itu saya ya itu cuma antara percaya nggak percaya, saya nggak lihat atau gitu. Nggak tahu itu apa, nggak tahu mas itu kenapa gitu. Anehnya sering di nampak aneh Abdul aduh nggak tahu karena habis itu mas daripada ya kami ya tidur lah mas, istirahat agak hasil ya sampai itu mas, sampai pagi lagi mas, ya kita pamitan sama 3 orang itu ya, masih yang dua orang itu katanya masih pengen di situ belum mau turun. Nah kita turun duluan. Dulu itu orangnya mau saya kasih uang itu enggak mau ya mas. Enggak mau saya kasih uang, enggak mau. Ini saya makasih sudah istilah dikasih jalur sama sudah ditemenin walaupun enggak ketemu ya mas ya, itu untuk mau ngasih uang dia nolak mas, ya udah saya sebenarnya tetap ngasih uang tapi saya selipkan di apa itu mas, kan dikasih jamuan air itu mas, di situ tetap kasihkan kendi biasanya. Tak kasih selipkan di situ, tak kasihkan supaya saya enggak bilang. Terus hasil kami turun naik motor itu singkat cerita lagi sudah sampai di rumah Pak Kadus lagi. Itu sudah pagi mas, kan nginepnya di pondok sudah pagi. Nah kami di situ ya ngobrol-ngobrol juga sama Pak Kadus. Pak kami di sana itu ketemu sama, bukan cerita mistis Pak, kami ketemu sama orang pondok. Oh iya disambut mas, ya disambut, orangnya baik gini tuh. Terus saya cerita, terus bukan Pak Kadusnya cerita sampai puncak mas, itu bilang enggak Pak, kamu enggak sampai puncak soalnya cuacanya enggak mendukung, kami turun lagi nginepnya di pondok ditemenin sama si pondok gitu tau. Oh iya mas bener mas, soalnya dulu itu banyak ya enggak banyak, cuma ada beberapa orang yang naik di sini itu sing bener-bener izin sama saya Pak Kadus itu ya mas. Cuma sedikit mas, beberapa orang, tapi sebenarnya ada yang naik cuman tujuannya bukan untuk mendaki mas, bilangnya gitu. Tujuannya ya bukan itu mas, yang buat minta itu itu minta itu dia enggak izin Pak naik yang bener-bener naik kan katanya Pak Kadus itu benar-benar pendaki. Nah itu mas, itu terus kita lagi ya bener mas, emang di Wilis ini tempatnya mas yang masih inget dari kata orang itu masih orang lokal aja, jarang ada yang mau naik di situ. Terus itu katanya juga dia cerita Pak Kadus itu ada pendaki yang mendaki itu pengen sampai puncak itu enggak sampai mas. Pernah ada kejadian juga? Pernah ada kejadian juga, pendaki itu naik di via Kare ini ceritanya itu enggak sampai puncak, maksudnya sudah sampai puncak tapi kok ada tinggi lagi, didaki lagi puncak lagi ada tinggi lagi terus mas, enggak ketemu puncak ya. Enggak ketemu puncak, akhirnya dia menyerah turun, cerita sama Pak Kadus itu udah beberapa kali puncak tapi masih ada lagi puncak, ada lagi gitu terus sampai beberapa kali. Oh itu memang berarti amit-amit ya mas ya, itu memang gunungnya itu bisa jadi ya mas ya, ini menurut opini saya sendiri ya, bisa jadi memang itu di situ banyak jin-jin, ibarat kayak jin-jin kafir kayak gitu mas. Jadi yang sering banget ganggu orang kayak gitu. Soalnya ya Mas Ares tahu sendiri dari Pak siapa namanya, kepala Pak Kadus itu kan bilang itu masih banyak orang yang minta-minta di situ. Itu kan berarti kan menyekutukan mas, menyekutukan Tuhan. Dia nih meminta sama jin-jin di situ mas. Berarti memang di situ ada banyak jin kafir. Memang bahaya mas kalau tempat-tempat yang kayak gitu, yang sakral, yang pokoknya tempat-tempat yang mesti sering diminta ritual kayak gitu, sering banyak banget itu mas jin-jin kafir yang tahu Mas Aris tahu sendiri. Gitu.
jin kafir ini sebenarnya nggak ada manfaatnya. ya. Nah, terus itu saya cerita lagi, kami ya memutuskan cepat-cepat pulang. Terus itu kami juga pada saat itu kan naiknya saya sama Abdul kan juga belum ngasih uang belum ya Mas. Soalnya kan dulu kan itu pendakiannya itu masih ya belum resmi Mas. Ya sekedar izin gitu, sekedar izin gitu aja. Hasil kami mau tanya berapa, Pak Krus bilang enggak apa-apa, terserah buat apa, kas desa gitu aja, buat kas desa. Ya kami kasih beberapa itu buat kas desa, terus kami izin pulang itu Mas. Ya kami izin pulang. Pada saat itu ya di jalan itu ya kami masih heran kok di hutan kedua itu Mas, sampai berpikir berat kami, kok bisa-bisanya di situ ada kejadian itu loh Mas. Nah, hasil kami turun kembali itu ya alhamdulillah enggak apa-apa. Ya ini ya Mas ya, cerita saya cukupan segitu saja Mas, tidak kepanjangan. Itu intinya itu ya Mas ya, apa pelajaran dari saya ya Mas ini ya Mas ya. Itu Mas, kalau mendaki ya Mas ya, niatnya itu ya cuma mendaki aja, jangan maksudnya itu ini gunungnya buat cari ini, jangan sampai yaitu nurutin kata-kata jangan penunggu situ buat ini, enggak usah Mas. Kalau mendaki ya mendaki aja. Terus itu Mas, kalau ibarat pas kita mulai malam ya Mas, malam atau siang kita pas kesasar atau diputer-puterin ya Mas ya, usahakan itu Mas kita tetap duduk dulu sejenak, tenang dulu. Memang kalau jangan panik dulu. Soalnya kalau kita udah panik, itu bakalan gampang di bisik-bisikin yang nggak kelihatan, biar panik terus hasil ada kejadian kecelakaan lah, ada kejadian hilang lah, itu Mas, panik itu Mas. Ya alhamdulillah itu pas saya mau pas capek-capek itu pas istirahat itu adalah ya Abdul itu pas itu mau kan, kami sempat itu Mas, sempat istirahat sebentar, hasil kami tenang turun sebentar sudah ketemu. Nah hasil itu Mas ya, pelajarannya itu Mas, kalau pas apa kayak diputer-puterin ya harap tenang dulu sebentar Mas. Itu Mas pelajaran yang saya terima dari gunung itu Mas. Mungkin Mas Bintang ada yang ditanyakan lagi tentang gunung ini apa Mas? Enggak apa-apa Mas. Itu pas saat kejadian itu Mas deh, kejadian di situ itu hutannya itu lebar pas Mas, yang hutan kedua itu loh. Ini enggak sempit banget, enggak lebar banget. Tapi hutannya itu cuma ya hutan kecil, cuman kiri kanan sudah jurang hutannya, tapi rimbun lebar. Berarti kayak kiri kanan itu ada jurang, jadi masih itu buat pembatas. Kalau pembatas berarti hutannya sebenarnya nggak terlalu lebar. Tapi anehnya kita muter-muter di situ. Nah itu keanehannya di situ Mas. Kalau saya pernah mempelajari ya Mas ya, kenapa kok ada orang tersesat di hutan, kenapa ada orang tersesat di padang pasir kayak gitu ya Mas ya. Saya pernah mempelajari itu, ada itu Mas, faktanya itu kaki manusia itu sebenarnya itu tidak imbang Mas. Jadi kaki kanan sama kaki kiri itu sebenarnya itu lebih panjang sebelah. Jadi mungkin entah kaki kanan yang lebih panjang atau kaki kiri yang lebih panjang kayak gitu. Jadi saat Mas Aris ya sama Mane jalan di tengah hutan gitu toh, kan kanan kiri itu kan semua kan pepohonan Mas. Nah kadang itu orang itu nggak ada pegangan, nggak ada patokan nih. Kalau Mas Aris lihat patokannya sama Mane, oh di sana ada lampu, berarti kita tinggal lurus. Tapi kalau nggak ada patokannya, kita jalan aja kayak gitu, itu kadang kita itu sebenarnya miring Mas. Nah kalau enggak percaya coba Mas Haris pejamkan mata, Mas Haris jalan. Nah itu nanti mesti Mas Haris belok. Entah belok ke kiri atau entah belok ke kanan kayak gitu. Tapi kalau Mas Haris melihat ada patokannya pasti Mas, yang membedakan gitu loh. Yang membedakan tahapan entah rambu atau lampu atau apa kayak gitu toh, Mas Haris baru bisa lurus. Kalau semua hutan, kalau pohon-pohonnya kelihatan semua kayak gitu, Mas Haris kan tidak ada patokan nih. Nah cuman kan problemnya kan di situ kan
hutannya kan sempit mas. sempit ya. Nah kalau hutannya lebar bisa jadi memang pengaruh itu mas, kaki tadi Mas Aris selama kelamaan belok kiri akhirnya muter kembali ke tempat yang sama. Nah cuman kalau ini sempit ini memang bisa jadi mas, bisa jadi memang Mas Aris itu diganggu. Nah sebenarnya mas ya, sebenarnya itu ya mas, itu Mas Aris waktu saat itu kemungkinannya sebenarnya itu Mas Aris itu cuman diam di tempat ya, bisa jadi mas. Jadi pikirannya Mas Aris sih memang itu pekerjaan jin mas. Nah pikirannya Mas Aris sih, salahnya Mas Aris sih jalan kayak gitu. Padahal Mas Aris sebenarnya cuman jalan di tempat. Nah problemnya kadang di situ. Itu ada kejadian yang saya pernah itu ya mas ya, pernah podcast juga di makam haji. Itu kan ada kejadian yang sama. Jadi kayak ada candi itu, candi di tengah makam itu namanya Ki Jayam Kusumo mas. Nah itu dulu itu sempat tempat candi itu dicuri orang mas. Orang masuk ke dalam candi mau mencuri sesuatu. Nah tapi aneh mas, aneh itu dia itu bisa keluar dari candi mas, ya toh, tapi tidak bisa kemana-mana. Jadi dia itu cuma muter-muter terus di itu, di pekarangan candi itu mas, itu sampai siang. Nah akhirnya ya disadarin warga. Nah kayak gitu loh, kamu ngopo kue kayak gitu kok muter-muter di tempat kayak gitu, terus ketahuan dia nih ternyata pencuri itu. Nah gitu. Nah jadi menurut saya ya Mas Aris ya, kalau ada dua orang yang mengalami hal yang serupa mas, seumpamanya Pak Kepala Desa ini bilang dulu juga ada orang yang naik kok tersesat, kok enggak sampai ke puncak. Terus Mas Ari kok yang merasakan hal yang sama, kok kita ngelewatin harusnya itu patokannya satu pohon besar, kok tiba-tiba kok Mas Aris kok jadi kayak berputar-putar sampai ngelewatin 3 pohon yang sama itu. Itu kemungkinan memang bisa jadi pekerjaan jin kafir itu mas, menurut saya sendiri kayak gitu. Ya itu mas, ya itu mas apa cukupkan di sini aja mas, kepanjangan. Barangkali nanti mau cari ada pengalaman nanti lagi saya cerita lagi enggak mas? Ya cukup di sini dulu aja mas. Ya udah mas Arsya, kita tutup sampai di sini ya. Nah ini sampai sudah itu ya mas ya, sudah jam berapa mas Arsya? Ini mas hampir jam 3 mas, jam 2.45 mas. Hampir jam 3. Ya ini sudah hampir jam 3 malam lur, ini menjelang subuh ya lur ya. Ini nanti waktunya kemalaman, ini saya tutup ya lur ya. Nanti kita lihat apa nanti kita menangkap sesuatu di sini mas Aris ya. Nah, kayak gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu luang lagi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mas Aris ya. Nah kayak gitu, cukup mas Aris ya. Cukup ya. Ya udah ya lur ya, assalamualaikum ya lur ya.